Ini masalah beberapa hari terakhir ini itu kalau tidak ada yang perhatikan tuh, kalau menurut host itu dibakar itu perahu. Padahal itu satu-satunya perahu pinisi yang asli. Cuma itu yang ada di Indonesia. Hari ini Yang berlayar. tinggal satu. Ini kan pinisi dipakai atau tidak dipakai itu keluar biaya. Oke. Nah itu agak tinggi. Saya pernah ngobrol dengan Pak Horst itu 60-an juta per bulan. Pertama kan kita sering dengar bangga sebagai benua maritim. Iya. Pertanyaannya bisa berenang? Terus kita sering bilang memiliki 17.000 pulau. Iya. Yang diinjak sudah berapa pulau? Jangan-jangan cuma Pulau Sulawesi saja atau cuma Pulau Jawa. Selamat datang di Good Talk GNFI. Kawan-kawan GNFI, hari ini saya beruntung bertemu dengan salah seorang, saya nyebutnya idola saya, dari Sulawesi Barat, penggerak, pemilik, pengelola pustaka bergerak, dan kemudian juga ada, nanti kita akan bicara lebih banyak tentang kepedulian dia kepada dunia literasi, tidak cuma di level Sulawesi Barat, tapi juga di level Indonesia, bahkan menurut saya sampai ke level dunia. Sahabat kita tersebut adalah Ridwan Alimudin, Muhammad Ridwan Alimudin. Ya Bang. Saya memanggilnya Ridwan Mandar. Ini di Jakarta dalam rangka? Jadi tadi saya kebetulan saya diminta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat untuk presentasi di hadapan Kemenpar untuk persiapan Festival Sandek. Festival Sandek. Nah ini kan gambarannya kan bicaranya tentang level nasional untuk membicarakan tentang Festival Sandek. Mungkin banyak teman-teman atau kawan GNFI yang belum mengenal apa itu Sandek. Nah Sandek itu adalah? Jadi untuk orang awam untuk memudahkan itu perahu yang ada sayapnya itu kiri kanan. Sayap di kiri kanan. Itu namanya cadik. Iya. Nah perahu Sandek itu masuk di situ. Jenisnya? Perahu bercadik. Perahu bercadik. Itu Sandek khas Sulawesi Barat. Ya, dan itu kan di kawasan Austronesia banyak perahu Sandek. Tapi di Sulawesi Barat ini, di Mandar dianggap sebagai puncak evolusi. Puncak evolusi. Perahu bercadik di Austronesia itu. Di negara-negara mana aja di Austronesia ditemukan perahu sejenis Sandek ini? Austronesia itu Bang, mulai dari Taiwan sampai Selandia Baru. Oke. Terus dari Madagaskar sampai Hawaii itu Austronesia. Itu Itu banyak Austronesia. perahu bercadiknya. Nah, Namanya macam-macam. macam-macam. Ya. Kayak di Bali kan jukung. Ya. Nah, yang oleh antropolog itu karena berevolusi sampai saat ini, itu puncak evolusi yang perahu dianggap cepat dan bisa Tak bermesin dan cepat. dan menyeberangi lautan luas itu perahu Sandek. Perahu Sandek. Dan Ridwan udah terlibat dalam festival Sandek itu udah sejak kapan? Awalnya saya riset tentang itu perahu Sandek itu tahun 2000. Tahun 2000 udah riset. Riset, terus ada lomba juga, saya desain riset partisipatif, ikut juga menjadi panitia, belakangan jadi koordinator dan beberapa event itu seperti waktu Sandek kami bawa ke Perancis. Ya. Itu saya mengkoordinir 12 pelaut. Sandeknya dikirim ke sana terus dilayarkan di Brest di Perancis itu 2012. Dan yang layarkan juga Ridwan dan teman-teman. Ya saya ikut berlayar sama Dahri juga. Cuma Dahri Dahlan. Yang sekarang jadi dosen ya. Dikirim dari Indonesia ke Perancis, kami rakit dan berlayar di Teluk di Samudra Atlantik itu. Oke. Nasib perahu Sandek hari ini? Sekarang itu Bang yang asli itu klasik itu sekitar 1 lusin saja, 12. Tinggal 12? Yang asli. Tinggal 12? Dulu itu ada ratusan. Kenapa bisa musnah dan tinggal 12? Digeser perahu bermesin. Oke. Jadi kan kalau kita pakai Sandek itu kan lebar perahunya cuma segini. Nggak sampai 1 meter, 1 meter ya? Itu sudah tergolong besar itu kalau 1 meter. Kalau 1 meter. Jadi bisa dibayangkan seperti kalau berburu telur ikan terbang seperti musim ini, itu 20 hari di laut pakai perahu begitu. Pakai perahu Sandek? Sandek itu. Lebar maksimal 1 meter, panjangnya? Panjang ada yang 8, ada yang 9 meter. 8-9 meter, pakai 2 cadik. 2 cadik. Kemudian hanya berapa nelayan yang bisa ada di atas? 3 orang. 3 orang nelayan. Lebih besar lagi ada 4. 4 orang. Ini yang biasa dipakai untuk berburu telur ikan terbang, telur ikan tuing-tuing itu. Tuing-tuing. Dan sekarang tinggal 12. 12 yang asli, nah yang banyak itu yang jenis lomba. Jenis lomba? Yang ramping terus. Sudah pakai mesin? Enggak juga, tetap. Ya. Cuma itu berevolusi terus. Oke. Jadi yang akan nanti Festival Sandek itu yang sudah
modifikasi untuk lomba? Dua-duanya kami pakai. Jadi yang lomba ada, terus ada yang sandek klasik itu kami gunakan untuk pendidikan sama pariwisata. Jadi misalnya ada yang mau nonton di laut bisa pakai itu. Dan juga sebagai edukasi literasi di laut. Jadi kami sudah tahun ketiga ini ada semacam kegiatan namanya Student on Sunday itu didukung oleh Kementerian Pendidikan mengajarkan ilmu-ilmu pelayaran ke anak-anak muda. Oke. Apa filosofi di balik Sandek ini atau yang bisa dipelajari oleh anak-anak untuk melihat sejarah kemaritiman di negeri ini? Oh banyak, karena ini kan strategi adaptasinya. Jadi sebelum ada mesin itu kan berevolusi terus. Jadi Sandek itu didesain untuk berburu atau melalui lautan lepas, lautan luas. Nah, menurut para antropolog itu ada teknik tersendiri itu di perahu itu yang bisa tidak masuk air. Tapi yang biasa yang saya sangat suka itu ada bagian perahu itu kalau kita lihat itu bagian paling ringkih. Kalau lihat, tapi ternyata itu kuat, itu semacam pegas suspensi. Jadi ada kayu yang berbentuk L terbalik, ada 4 itu suspensi. Jadi prinsip di depan dan belakang, kiri kanan, yang memegang bambu, yang memegang cadik ini. Itu filosofinya itu kita tidak boleh melawan energi alam, itu kita menyesuaikan. Karena kapan dia kaku itu mudah patah. Jadi para pelaut itu dia membuat semacam suspensi kan kayak kendaraan motor mobil kan. Kalau suspensinya kaku kan kita sakit, dia keras kan. Betul. Nah ini dia suspensi. Jadi kalau lihat mengarungi ombak itu kayak lompat-lompat, kayak kalau orang lain bilang itu ya kayak penarik balet di laut itu karena warna itu putih. Terbuat dari kayu. Jadi kayu lamtoro itu diambil akarnya. Kayu lamtoro. Nah, jadi kan pohon begini akar. Nah, ini bagian ini yang diambil. Jadi ketika dipasang dia seperti ini. 4 kiri kanan itu. Dan kayu lamtoro itu masih ada di Mandar? Masih ada. Masih ada pohon. Sehari-hari itu dipakai untuk makanan kambing. Makanan hewan kan? Hewan. Ini kalau di Jawa disebut lamtorogung itu ya? Iya, tapi ada yang jenis keras dia. Lebih keras. Itu yang dipakai. Artinya memang diambil dari daerah setempat ya? Iya, semua bahan-bahannya. Ada yang dari gunung juga. Kayunya, kayu perahu Sandeknya sendiri? Itu dari pedalaman itu. Jadi kalau Sandek itu dia masuk perahu lesung. Lesung itu artinya itu satu pohon utuh. Seperti itu dikeruk. Dikeruk tengahnya? Keruk tengahnya. Jadi kayak seperti lesung orang menumbuk alam. Iya, persis. Nah, jadi di kiri kanan supaya lebih tinggi ditambah 2 atau 3 papan. Nah, ini baru ditutup. Baru ada 3 pintu masuk. Tempat masak, tempat tidur itu di dalam. Seukuran begitu? Iya. Seukuran 1 meter ada tempat tidur di dalamnya? Iya. Ya, yang tidur di dalam nakoda di bagian buritannya. Kalau yang kru ada 1 di bagian tengah, yang di atas 1 untuk jaga. Kan kalau kita berlayar itu menghanyut, itu tidak boleh ada yang tidur karena kan kita daerah operasi nangkapnya itu alur laut Kepulauan Indonesia. Betul. Jadi biasa lewat kapal-kapal besar. Jadi harus tetap ada yang awas 1 orang. Iya, patroli seperti itu. Ridwan pernah memakai Sandek sejauh mana kalau dari Mandar? Waktu saya penelitian itu saya sampai 2 minggu di laut. Terus waktu kami ke IKN sama lomba juga. Ke IKN? IKN. Pakai perahu ini? Iya, jadi dari Sulawesi Barat, dari Pambusuang, ke IKN. Ke Kalimantan Timur. Yang kemarin diresmikan Pak Jokowi itu jembatan Pulau Balang. Oh ya? Tahun lalu itu saya membawa 8 perahu Sandek ke sana. Berlayar bersama-sama? Berlayar bersama-sama. Saya merinding. Tanpa mesin kan? Kita bawa yang mesin katintin. Oh, yang di sampingnya? Karena kan kita dibatasi waktu. Harus tiba 3 hari. Nah, kalau layar murni bisa, cuma ya 2 minggu? 2 minggu, 1 minggu, tergantung anginnya. Wow. Dengan gelombang yang lumayan dahsyat ya? Iya, ya Selat Makassar. Gitu. Orang tahu kan gelombangnya kan? Kenapa begitu tertarik dengan perahu? Pertama kan kita sering dengar bangga sebagai benua maritim. Iya. Pertanyaannya bisa berenang? Terus kita sering bilang memiliki 17.000 pulau. Iya. Yang diinjak sudah berapa pulau? Jangan-jangan cuma Pulau Sulawesi saja atau cuma Pulau Jawa. Nah, itu membuat saya tertarik untuk mendatangi itu, melihat. Ya, yang sarana paling ideal kan perahu. Yeah. Nah, di sisi lain Bang, ini perahu itu sudah mulai punah. Menurut Pak Lapian itu kalau Abel Lapian, Ardiran Bernard Lapian itu dianggap sebagai nakoda maritim Indonesia untuk ilmu sejarawan. Yeah. Katanya itu hampir tiap teluk Indonesia itu ada jenis perahunya, tanda banyaknya. Nah, sekarang itu kalau saya bandingkan, saya punya buku yang judulnya The Perahu. Bandingkan sekarang itu 99% itu sudah punah, perahu layar. Yang bertahan salah satunya diantaranya Sandek ini? Iya, gara-gara ada lomba.
Kalau nggak ada Sunday Crash, poin itu akan mungkin sudah hilang juga. hilang. Jadi Itu yang membuat Ridwan dan teman-teman semangat untuk tetap mengadakan lomba dengan tujuan melestarikan Sunday ya ini. untuk ke pariwisatanya, terus itu kan untuk ada nilai ekonomi juga bagi Ya. para pelaut. Terus kami juga jalan ini beberapa tahun terakhir ke edukasi. Oke. Jadi bukan cuma pariwisata tapi edukasi juga yang menggunakan Sunday yang asli ini. Jadi kami menyewa perahu asli selama 4 hari. Nah dulu itu Bang, kalau misalnya saya pelaut ya, saya Ya. sudah tua, itu Sunday saya jual karena tidak ada anak saya yang melanjutkan. Iya. Nah dengan program ini itu mereka berhenti menjual perahunya karena kalau jual itu cuma 3 juta dan 1 kali dapat Selesai. selesai. Nah Iya. program dengan Studio on Sunday ini tiap tahun itu kami selalu sewa 5 juta 4 hari. Itu cara untuk merawat dan melestarikannya. Itu dan ke depan itu kalau sudah 5 tahun ini berjalan kita mau buat kurikulum dan idenya itu semua sekolah yang di pesisir Teluk Mandar, SMA, SMK dan MA punya perahu Sunday. Oke. Kami adopsi program kementerian itu seniman masuk sekolah. Ya. Itu digaji 2 juta per bulan selama 1 semester di kontrak. Nah idenya para pelaut yang pensiun ini tapi masih memiliki kemampuan, mereka yang mengajar para Tentang filosofi Sunday, pembuatan iya Sunday. pembuatannya, navigasi apa semua. Kan di sekolah kan ada ekstra basket, Iya. sepak bola. Kenapa sehingga- nggak kenapa ekstrakurikulernya ini? membuat Itu idenya. melestarikan budaya kita ini? Itu ya? loh. Negara hadir ya Iya Untuk Kemendikbud. Jadi untuk perahu Sunday ini. iya jadi Kementik langsung pusat. Dirjen Kebudayaan atau? Iya, Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan ya. Ya, Pak Hilmar. Ya. Dan itu dioper ke BPK wilayah 18 itu ke Balai Pelestari Kebudayaan. Jadi kami itu disampaikan mereka siap bantu sampai 2026 karena mereka anggap ini unik, itu tidak ada seperti ini di Indonesia. Ya, Terima kasih buat negara kalau masih mau hadir untuk melestarikan perahu ini ya. ya siap. Mudah-mudahan ada ketertarikan tidak cuma dari Ditjen Kebudayaan tapi juga Pemda-Pemda setempat untuk menyelamatkan warisan-warisan budaya bangsa kita ini. Ya. Ini belum pernah diajukan ke UNESCO ya? Kalau Sunday itu dia sudah 2014 sudah warisan nasional, Tinggal menjadikan warisan dunia ya? warisan dunia seperti Pinisi kan dia sudah Ya. masuk UNESCO dia. Tapi intinya itu Bang, pewarisan-pewarisan seperti ini itu bukan status piagamnya. Jangan Setuju. berhenti di situ. Jangan berhenti di status piagam. Ya. Tapi harus upaya pelestariannya itu yang paling penting. Ya. Kan banyak Pemda itu terjebak di situ. Dapat piagam stop. Selesai. Nah kami tidak seperti itu. Itu kan terbukti 2014 dapat sertifikat Nasional. nasional. Kami jalan terus meskipun tidak ada itu. Jadi jangan sampai itu menjadi targetnya. Cuma dapat piagam lalu selesai. Selesai. Dan akhirnya musnah gitu kan. Itu justru memalukan kita gitu loh. Udah terdaftar di UNESCO misalnya tapi kemudian punah gitu kan. Ya sama yang Pinisi nasibnya sekarang itu. Seperti itu ya. Iya. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Ridwan kan juga masih punya pinisi ya. Ya kami ada komunitas. Dengan ya, komunitas di Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Yang bersama Horst Lippner yang Betul Bang. ahli dari Jerman ini. Mm-mm. Beliau itu ahli apa? Dia antropolog juga, sejarawan juga. Ya. Dan bisa melayarkan perahu. Bisa melahirkan perahu. Sudah lama tinggal di Mandar. Oh, awal tahun 90-an Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus mendalami hal ini. Nah, saya itu menganalogikan dia sama dengan kalau yang memperkenalkan Bali tahun 30 itu kan Walter Spies, Ya. orang Jerman, lewat lukisan-lukisannya. Ya. Nah, kalau kebaharian kami di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu Horst orangnya, sama-sama orang Jerman. Horst Lippner ini. Iya, Horst Lippner. Jadi ada komunitas ini yang sekarang menjaga dan merawat satu pinisi. Iya, masalah sekarang itu, ini kan pinisi dipakai atau tidak dipakai itu keluar biaya. Oke. Nah itu agak tinggi, saya pernah ngobrol dengan Pak Horst itu 60-an juta per bulan Untuk merawatnya. merawatnya. Karena itu Baik kan- berada di darat maupun ada di laut. iya, karena harus ada yang jaga. Terus perahu kayu kan selalu harus dibersihkan karena dimakan teritip apa semua. Ini masalah beberapa hari terakhir ini itu kalau tidak ada yang perhatikan itu kalau menurut host itu dibakar itu perahu. Padahal itu satu-satunya perahu pinisi yang asli. Tinggal itu. Ya meskipun itu baru tapi waktu dibuat Ya. itu tidak pakai mesin. Jadi desain lambungnya itu seperti yang model-model lama Tanpa mesin. tanpa mesin. Cuma itu yang ada di Indonesia Hari ini. hari ini yang berlayar. Tinggal satu. Tinggal Dan satu. kita berharap negara hadir di situ. Ya Kita harapannya berharap itu. pemerintah hadir, entah itu Pemda, entah itu pemerintah pusat hadir untuk melestarikan satu-satunya perahu pinisi yang betul-betul tanpa mesin dengan Iya, bentuk lambung yang berbeda.
jangan sampai saking frustrasinya kita untuk merawat itu, lalu kemudian kita butuh perhatian dengan cara bakar aja perahu ini. Gitu. Iya kan, habis uang itu karena mending seperti itu kalau harus seperti Berpikirnya ya. Jangan sampai kita baru tertarik ketika akhirnya perahu itu musnah gitu. Iya. Dan banyak yang bisa dipelajari dari situ ya, Bang Ridwan ya. Banyak yang bisa kita dapat dari cerita tentang pinisi kita ini. Oh iya Bang, karena itu kan kebanggaan selama ini. Ya, Sulawesi Selatan adalah pinisi, Sulawesi adalah pinisi. Dan pernah ada di uang 100 ya. Ya, warna merah itu. Warna merah itu, Ya. terus dia juga semacam simbol keulunan Pulau Sulawesi Selatan. Ya. Itu masalahnya sekarang kok bendanya sendiri Tidak dirawat. tidak dirawat bersama-sama, malah dibebankan ke komunitas atau pelaut-pelaut Untuk membiayainya dan lain sebagainya. Di sisi lain kita kadang menjadikan pinisi ini sebagai semacam gimmick di Labuan Bajo. Itu kan gimmick saja. Iya. Perahu bermesin dipasangi layar dibilang pinisi, Padahal bukan pinisi. Bukan pinisi. Oke. Makanya banyak yang terbalik itu Bang, karena desain asli pinisi kan tidak ada untuk kamar-kamar Menginap. apa. Iya. Nah, itu yang untuk kayak di Labuan Bajo itu harus ada kamar supaya orang bisa nginap Bisa di situ. menginap di situ. Cuma itu mempengaruhi Hati-hati keseimbangan. soal keseimbangannya. Iya, makanya itu beberapa kasus itu sering terbalik, tenggelam begitu. Itu ada yang harus dipelajari. Ayo Bang Hilmar Farid, Ditjen Kebudayaan kita, tolong lestarikan satu-satunya pinisi kita yang tak bermesin dengan bentuk lambung yang sangat khas. Dan itu tinggal satu. Jangan sampai ini juga jadi musnah. Kita ngomong-ngomong, kenapa sih Ridwan begitu peduli pada, tadi kita udah dapat soal kemaritiman, lalu tidak cuma perahu, tapi juga membuat museum pustaka kan? Iya, Nusa Pustaka. Nusa Pustaka, dan mengoleksi begitu banyak buku-buku tentang kemaritiman. Ya, pertama kan kita tidak ada fasilitas ruang publik yang memudahkan masyarakat mengakses dan menyimpan artefak-artefak itu. Kemaritiman kita. Kemaritiman. Di Indonesia belum ada? Oh ada, kalau tapi itu kan dilakukan oleh negara lewat Museum Bahari. Hanya museum bahari ya? Di Sulawesi Selatan sendiri itu Tidak hanya ada. menyimpan replika di Museum Lagaligo, bukan museum khususnya. Nah idealnya kan kalau menurut saya itu Sulawesi Selatan dia punya museum khusus perahu yang asli. Di dalam pinisi ada, Lombok, Bago, apa semua. Bukan replika yang buatan-buatan yang kayak Kecil-kecil saja. Betul-betul dalam bentuk 1x1. Iya betul Bang. Nah itu Dan Sulawesi Selatan punya banyak jenisnya. Dan banyak sudah punah. Kira-kira apa aja? Misalnya pinisi, sandek. Sandek, pinisi, Lombok, Bago, ada juga kalau saya catanya ada kurang lebih 10. Ada Palari juga, Padewakang yang kami pakai ke Australia. Waktu itu berlayar ke Australia, Padewakang. Padewakang. Nah yang ironis kan kalau mau lihat Padewakang yang asli, itu 2 di Australia, 1 di Belgia. Yang dilayarkan oleh Ridwan semuanya? Yang saya itu yang terakhir. Yang di Australia? Yang ke Australia, terus yang di Belgia, saya sama Horst sama tukang perahu di Bulukumba yang buat. Iya. Nah yang awal itu tahun 89 kalau tidak salah dilayarkan untuk ekspedisi Hati Marege. Nah itu disimpan di museum di Darwin. Di Darwin. Yang buatan Ridwan dan kawan-kawan juga di Darwin juga? Masih di laut kayaknya karena bagian dari pembuatan film dokumenter tentang sejarah masuknya Islam di Australia. Oke, Ridwan dan kawan-kawan? Ya, yang melayarkan kami. Melayarkan ke sana? 2019. Makassar? Dari Makassar ke Darwin. Ya. Kalau yang di Belgia? Kami buat di Bulukumba, terus bongkar, pas masuk kontainer, baru di Belgia rakit ulang. Rakit ulang. Itu dipamerkan di Eropalia. Sementara di Indonesia tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, kembali ke Nusa Pustaka. Semangat apa yang ingin dijaga terus, dinyalakan terus oleh Ridwan di situ? Pertama kan itu semacam ruang publik. Ya. Terus tempat menyimpan buku-buku kami, dan karena minat saya ke kemaritiman. Kemaritiman itu kan tidak bisa terlepas dari artefak. Betul. Ya, harus ada bendanya, harus ada buktinya. Jadi di Nusa Pustaka itu kami simpan perahu sandek 1:1. Tapi ada, ya? Ada, tapi tidak terpasang karena dia butuh space luas. Iya, lebih luas. Dan di halaman saya itu penuh dengan, kalau ada yang membuang sandeknya, potong-potong itu saya kumpul. Jadi saya punya koleksi sandek itu yang dibuat tahun 60-an, papan dindingnya. Terus ada juga yang juara-juara lomba itu yang legendaris, itu saya simpan potongan-potongannya.
Jadi saya siapkan kalau ada seniman yang mau membuat instalasi pameran, itu saya punya itu. Dan ini baru-baru saya beli tahun lalu, itu sandek usianya 40 tahun. Ridwan beli sendiri? Saya beli dari nelayan, dan ini karena Korpala Unhas mau ekspedisi ke Pattaya tahun depan, Thailand. Dia bilang silakan ini perbaiki. Saya kasih gratis, tapi 2, apakah dikasih kembali ke Mandar atau dimasukkan di museum. Ada museum di Belitung itu, silakan sumbangkan ke situ. Museum Bahari. Di Belitung? Ya, di Belitung. Bangka Belitung? Bangka Belitung. Dan itu sudah ada koleksi pinisi di sana, tapi yang memang dibuat untuk isi museum. Bukan yang pernah berlayar di laut? Belum, karena itu dikirim pakai kontainer ke sana itu. Oke. Wow. Ada pesan menarik dari Ridwan. Jangan cuma menggunakan sebagai hiasan perahu-perahu kita untuk bicara tentang kelautan lalu tidak ada tindak lanjut. Ada kalimat Pak Jokowi yang mungkin saya harus tagih kepada pelanjutnya, siapapun pelanjutnya, Pak Prabowo, siapapun Ditjen Kebudayaan, adalah jangan membelakangi lautan. Negeri ini, negeri maritim, lautnya lebih luas dari daratnya. Yeah. Tapi kok kita tidak peduli pada hal-hal tersebut. Mudah-mudahan jangan membelakangi lautan menjadi program kita juga ke depan, dan harusnya multi departemen yang peduli soal ini. Karena ada unsur ekonominya, tadi Ridwan bilang kan. Ada unsur ekonomi di dalamnya, ada unsur sejarah, ada unsur budaya di dalamnya. Ini yang harus kita jaga, dan mari sekali lagi negara hadir berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Mas Ridwan, jadi semua buku yang ada di situ pun ya ibaratnya menguras uang pribadinya Ridwan kan? Karena dulu kan waktu saya pulang dari Jogja, saya sudah bawa kurang lebih 3.000 buku. 3.000 buku? Jadi ketika kuliah di UGM, pulang ke Mandar? Saya kirim memang dos per dos. Dan di Jogja kan ada shopping center itu yang murah-murah bukunya. Ya. Dan mencari betul buku-buku yang sesuai. Iya, jadi saya fokus di situ, buku-buku maritim. Jadi saya bisa jamin lah kalau perpustakaan di Sulbar baik daerah maupun saya paling banyak buku maritimnya sama budaya. Itu. Pemda, ingat nih, kan ada proyek tuh pengadaan buku. Ayo dong, jangan cuma buku profil-profil pejabatnya. Ini serius nih, yang kemudian dibagi-bagi di perpustakaan sekolah, tapi kemudian nggak dipakai sama sekali karena nggak penting buat orang setempat. Tapi misalnya kalau berkaitan dengan kedaerahan, ekonomi, bagaimana pemberdayaan dan pelestarian kebudayaan, saya yakin akan dibaca. Contohnya di tempatnya Ridwan, tiap hari orang datang untuk mempelajari hal tersebut. Literasi itu kan seperti itu. Tidak sekedar taruh buku, tapi menyesuaikan antara buku dengan pemustakanya. Mari sama-sama peduli dengan hal-hal sederhana ini. Kita punya dana untuk itu. Dan mudah-mudahan tadi yang Ridwan sampaikan di Mandar, sudah ada kurikulum ekstrakurikuler untuk kami coba sande. Mulai dari sande. Dan ini menyusul yang menenun. Kan sande kan identik laki-laki, nah menenun perempuan. Yang perempuan. Nah idenya itu Bang, laki-laki yang pintar melayarkan sande dan perempuan pintar menenun bebas masuk perguruan tinggi negeri di Sulawesi Barat. Rencananya itu? Iya, lewat jalur prestasi. Oke, menarik. Dan ini kan menenun ketika suaminya berlayar, ekonomi tetap berputar di sini ya? Iya. Satu kesatuan ya? Si Bali Pari kalau kami istilahkan bagaimana peran berbagi peran antara suami dengan istrinya. Dan sama-sama menjadi tiang ekonomi keluarga. Betul. Ada saudaranya Ridwan juga yang saya senang, namanya Riana Dahlan ya? Iya, tetangga. Masih tetangga yang menenun dan menjaga tersebut, dan salah satu tenunan yang saya sempat pesan dan saya sudah pakai waktu itu, simbolnya memang, gambarnya memang adalah layar perahu sandek kan? Dan itu menjadi ciri ya? Iya. Dan saya ingin nanya nih, di Sulbar ada nggak Pemda yang punya pin perahu sandek? Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Dipakai? Itu harusnya memanggil kita nih, memanggil hati semua orang Mandar untuk ayo dong lestarikan ini kan. Punya nilai-nilai budaya, dan mudah-mudahan Sandek Race jalan terus ya. Iya, harapannya. Tahun ini akan diadakan bulan? Kebetulan kan ulang tahunnya Sulawesi Barat yang ke-20. Bulan? September. Bulan September ini? Berdiri itu Sulbar 2004. 22 September. Nah, idenya nanti ini beberapa hari itu untuk mendukung ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-20. Jangan lupa puisinya Husni Jamaluddin tentang laut dan nelayan ya. Itu juga
ada satu kesatuan tarikan nafas yang selalu bikin saya merinding kalau datang ke Sulawesi Barat tentang kemaritiman. Dan itu harusnya mudah-mudahan September ini didukung oleh Pemda, pemerintah pusat, oleh Ditjen Kebudayaan dan Kemenpar ya. Mari kita abadikan hal tersebut, jangan sampai lewat. GNFI mau ikut tuh untuk mengabadikan Sandek Race. Peserta udah berapa banyak? Ini malah yang peserta menagih terus, jadi saya minta teman saya tuh kami catat-catat ada kurang lebih 50. 50 yang ingin ikut berlomba Sandek Race. Itu para nelayan. Para nelayan. Karena itu Sandek Race itu Bang, itu satu-satunya momentum mereka dibicarakan. Itu dia. Kembali diingat, kembali dibicarakan. Iya, dibincang satu kampung, apa semua, aktualisasi dirinya. Kan selama ini mereka di laut. Nah itu secara psikologis itu menjadi bagian dari mereka dibincang, mendapat prestasi. Dan mendapat apresiasi. Iya. Dan juga kan orang-orang asing kan juga datang ya. Iya, itu Sandek Race itu satu-satunya event di Sulawesi Barat yang mendatangkan turis asing secara mandiri. Itu sebelum pandemi. Jadi kami mau coba bangkitkan kembali ini. Dan kami ada buat Sandek FYP itu jadi untuk konten kreator. Jadi ada teman-teman Gen Z yang aktif di media sosial, kita ada lomba itu untuk membuat itu. Untuk mendukung gerak Sandek Race ini. Saya ini bukan asal ngomong loh, karena waktu saya sempat menginap di museum beliau dan perpustakaan kemaritimannya Ridwan, saya bertemu dengan beberapa orang asing termasuk yang dari Jepang itu ya. Yeah. Waktu itu kan ada rombongan dari Jepang 3-4 orang bertanya tentang Sandek ini. Hati-hati loh. Dia peduli, dia tiba-tiba mereka lebih tahu tentang kebudayaan kita. Itu kan yang mengkhawatirkan di kita. Di Tokyo itu Bang ada museum perahu dari Mandar itu disimpan di situ. Oh, udah ada. Itu yang datang itu Bang dulu itu 2009 sampai 2011 berlayar ke Jepang pakai perahu Mandar 3 tahun. Tanpa mesin. Tanpa mesin 3 tahun. Yang 2 orang itu, yang laki-laki itu. Dan ada bersama pelaut Mandar. Ditemani pelaut Mandar. Ke sana. Nah, perahu itu sekarang di Jepang disimpan di museum selama 3 tahun. Dari Mandar ke Jepang. Di Okinawa. Wow. Anda bayangkan nggak tuh? Karya kita malah justru ada di sana, diabadikannya di sana kan. Saya ingin bicara apa ya kalau udah ngomong kayak gitu. Di Unsulbar ada jurusan atau fakultas kelautan? Ada perikanan, tapi dia kalau tidak salah masuk fakultas peternakan. Jurusan perikanan. Bukan, nggak ada fakultas kemaritiman? Tidak ada. Yang bicara tentang perahu, tentang pelayaran dan lain sebagainya? Tidak ada, ilmu sosialnya tidak ada, itu yang ilmu budaya tidak ada di Unsulbar itu. Adanya di mana ya Ridwan? Kalau yang khusus perahu itu Bang, sejauh yang saya tahu tidak ada yang khusus perahu. Biasanya itu masuk di antropologi sama teknik perkapalan. Itu pun untuk menjadi komparasi saja. Tapi yang betul-betul itu tidak ada. Apalagi bicara perahu tradisional. Oh iya, tidak ada. Makanya tadi secara tidak ada yang kader di situ, kecuali dia minat di situ, baru. Tapi kalau yang dia mendapat pengetahuan khusus perperahuan di perguruan tinggi itu tidak ada. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Negara maritim. ini persoalan besar nih. Kita bicara tentang kemaritiman. Mungkin kalau Abel Lapian masih ada, tokoh-tokoh sejarah kemaritiman masih ada, nangis ya kali ya? Iya, makanya itu saya sangat merasa bersyukur meskipun saya bukan mahasiswanya. Pak Lapian, itu beliau memberi saya kata pengantar di buku saya itu, Orang Mandar, Orang Laut. Orang Mandar, Orang Laut. Jadi, yang warna biru covernya ya? Iya, yang anak-anak mengejar perahu di situ. Jadi itu saya cukup apresiasi. Kan kebanyakan mengambil jarak dengan yang praktisi dan anak-anak muda. Jadi, alhamdulillah Pak Lapian itu sangat terbuka. Dan saya banyak berkenalan dengan murid-muridnya, yang Pak Susanto Sudi, almarhum Pak Edward Polenggomong apa semua. Jadi waktu Pak Susanto Sudi pensiun itu dari sebagai guru di 70 tahun, saya salah satu. Dia di mana? Di UI. Iya. UI, dan saya diminta untuk menyumbang satu tulisan di bukunya. Itu gara-gara obituari tentang beliau. Ya, kami sama-sama muridnya Pak Abel Lapian. Maksudnya ya beliau secara formal, saya non formal. Artinya adalah ya itu tadi, semangat Pak Lapian itu ke kemaritiman itu sangat mendorong anak-anak muda untuk ikut terlibat. Ridwan sendiri menulis buku tentang kemaritiman berapa banyak ya? Saya sudah yang menulis sendiri itu ada 16 buku tentang tentang laut. Laut sebagian itu tentang budaya Mandar. Nah ini kan buku pertama saya terbit Bang 2004.
Nah, saya mau genapkan ini 20 buku. Jadi saya kerja 4 buku sekarang ini. Ada Semuanya tentang kemaritiman atau budaya bukan, Mandar? ada diaspora Mandar, terus pengalaman saya pergi naik sepeda di Sulsel. Untuk sejarah pohon asam itu? Iya, betul. Nanti kita akan bicarakan itu. Tentang tenun. Ya. Bagaimana pertenunan di Mandar itu dipengaruhi Melayu, Cina apa semua. Sama yang satu ini tentang kolonisasi Mapilli, bagaimana sejarah awal transmigran di tempat kami itu tahun 30-an yang sekarang jadi kecamatan paling ramai itu Wonomulyo. Wonomulyo. Di Mandar ada kecamatan namanya Wonomulyo. Jadi itu ada juga menarik. ada Ada enclave di situ ya. Ada Jogja, ada Jombang, nama-nama kampung di situ. Okay. Nah, sejarahnya itu sengaja supaya peserta kolonisasi dulu itu merasa seperti di kampungnya. Dan rukun-rukun saja kan? Oh ya, sejauh saya belum pernah ada konflik. Ada konflik budaya, konflik tidak ada. Antar suku yang berbeda dan lain sebagainya. Iya, jadi orang Mandarin di Wono pintar bahasa Jawa, orang Jawa tahu bahasa Mandar. Itu dia proses akulturasi yang mulus banget, yang asik banget kalau kita lihat seperti itu. Nah, yang menarik juga selain bicara kemaritiman, kenapa Ridwan berkeliling naik sepeda hanya untuk mengetahui jenis-jenis pohon asam yang ada di Sulawesi? Waktu saya berlayar ke Australia, di sana kan ada pohon camba, asam Jawa. Camba itu asam Jawa ya? Asam Jawa, kalau orang Makassar, Mandar menyebutnya camba. Camba, dan ada daerah namanya Camba di Sulawesi Selatan. Iya, di Maros. Nah, ternyata itu dibawa oleh para pelaut. Pelaut kita? Iya, untuk memberi rasa ke makanan. Oke. Jadi mereka buang bijinya dan tumbuh. Nah, pernah saya ada salah satu mentor saya itu orang Jepang, Profesor Oso Sawakatsuya, dia bilang, kalau ada pohon asam Jawa di pulau itu kemungkinan besar pulau-pulau dari Sulawesi Selatan pernah singgah di situ. Oh, jadi asam ini bawaannya orang Sulawesi Selatan? Itu wajib. Orang Sulawesi? Jadi itu rempah ya menurut saya itu kan kita diskriminasikan. Kalau bicara rempah kan langsung di benak kita cengkeh, pala, merica. Nah, padahal ini cengkeh sama pala itu kan jarang kita konsumsi dulu. Ya. Itu sebagian besar diekspor. Oke. Nah, camba itu yang asam, itu sejak dulu sampai sekarang saya bisa pastikan 80-90% dapurnya orang Sulbar pasti ada camba. Pasti ada asam? Asam di dapurnya. Okay. Karena itu dia menjadi bagian penting dan ternyata memang kalau kita melaut, itu kan ada vitamin C-nya. Ya. Itu menghindari dari kudis, terus gatal-gatal, sariawan. Okay, sariawan. Jadi itu pelaut itu mengisap pohon buat ada makan satu saat jangan, tapi sebagian besar ke makanan. Saya waktu kecil di Sulawesi kan masih sering nunggu di bawah pohon camba, kemudian dikupas, lalu kita makan atau kita kasih gula, kemudian dimakan kan. Jadi, itu sekarang udah susah ya? Susah karena, nah itu yang waktu saya penelitian itu saya dapat cerita-cerita begitu. Kalau pulang dari sekolah, ya, saya di Makassar kan masih begitu. Nah dulu kan semua jalan yang dibuat Belanda kiri kanannya ada pohon asam. Zaman dulu? Zaman dulu. Kiri kanan jalan raya pasti ada pohon asam? Dan saya ada baca catatan Belanda seperti itu. Ya. Dan sebagian besar sekarang sudah ditebang gara-gara pelebaran. Padahal itu berguna buat jalan? Berguna sekali karena itu tadi dipakai. Jadi Belanda itu mengapa memilih asam dia karena dia hijau sepanjang tahun, tidak merusak jalan. Beda kalau terembesi kan dia akarnya merusak trotoar. Iya. Terus daunnya kecil jadi tidak terlalu mengotori, buahnya bermanfaat, kayunya keras. Jadi banyaklah manfaatnya pohon asam. Makanya kayak Semarang itu dulu banyak, di Makassar juga depan kantor pos. Ya, saya diambilnya di situ karena itu dekat sekolah saya, dekat SMP 6. Dan saya dapat ada satu rumah tangga dia bisa menghidupi anaknya dari menjual pohon asam di Sulawesi Barat. Okay. Karena dia punya pohon besar itu. Nah, dan menjual pohonnya atau buahnya? Buahnya. Buah asam. Buahnya. Okay. Nah, itu waktu saya naik sepeda saya mendokumentasikan pohon asam. Berapa ribu kilo jadi? Saya lupanya, yang jelas Sulawesi Selatan saya datangi kecuali Palopo sama Toraja. Semua kabupatennya datang? Termasuk di Selayar saya nyebrang ke situ. Okay. Dan bertemu dengan aneka jenis pohon asam. Pohon asam. Dan itu yang banyak ada di Sopeng, Bone, Sinjai, sama di daerah Bantaeng. Kalau pare-pare cuma di kotanya 1-2, Makassar di depan kantor pos saja sekitar situ. Besar sekali kan itu? Dan sebagian besar itu sudah ditebang. Sudah ditebang. Itu juga akan jadi buku ya? Iya, jadi masuk di situ. Masuk di situ. Sejarah apa yang ditemukan selain sejarah kulinernya orang Makassar? Itu bisa jadi jimat juga. Oh ya? Kalau mau mengikat perempuan, ambil pohon camba yang bisa digabai malam Jumat. Nah itu dikantongi. Kan kalau kita lihat camba kan asam ngiler.
harapannya kalau orang yang lihat saya ngiler juga. Itu doanya. Itu ada kepercayaan-kepercayaan Iya, itu ya? jadi saya itu ada cerita itu penjual bakso di situ kan sering datang ke sini. Hanya untuk itu? Iya, jadi itu Jatuh cinta sama perempuan dan bagaimana Memikat. caranya untuk memikat perempuan tersebut. Banyak cerita-cerita yang menarik. Itu pakai pantun-pantun atau pakai kayak kalindadanya Sulawesi Barat? itu saya dapat di daerah Pare-Pare, Oh, bahasa Bugis ya? Bugis. Terus juga dianggap benda-benda ada penghuninya lah makhluk halus. Iya. Jadi pohon cambai itu asam itu tidak akan ditebang kecuali dia berbahaya. Ya. Itu karena ada kepercayaan ada makhluk halus penghuninya. di situ. Itu saya alami waktu kecil. Ketika di Bone, rumah saya di depannya jalan raya dan wow, pohon asam yang selalu ada cerita tentang ada yang jaga baju putih, rambut panjang. Itu udah cerita anak, cerita masa lalu kita yang Iya. mungkin juga jadi hilang karena tidak adanya asam ya. Tapi lepas dari cerita mistiknya ada unsur ekonomi di dalamnya. Ada tradisi seperti itu dan yang ekonomi cukup signifikan. Saya singgah di pelabuhan Kajuara Ya, di Bone. di Bone. Itu bertonton tiap bulan diimpor tanda kutip asam dari Maumere. Betapa kita membutuhkan di Sulawesi Selatan ini. Itu Justru adanya di Maumere sekarang. Iya, karena kan banyak rumah yang memelihara Di Maumere. Maumere. Jadi ya bukan cuma Maumere, di desa-desa sekitarnya. Oke. Nah, itu saya tanya wawancara itu memang yang memenuhi kemungkinan besar karena dulu itu sudah banyak dipotong, stok camba itu berkurang. Itu kan camba dia tanaman jangka panjang, yang maksudnya lama baru bisa berbuah. Masih berbuah, betul. Nah, yang di kiri kanan jalan itu yang dibuat Belanda itu umurnya sekarang itu 100 tahun. Yang di Maumere ini juga. Kemungkinan besar kan karena Belanda Dan kita orang Sulawesi akhirnya membeli dari sana. Iya. Diimpor dari Maumere. Maumere. Berapa ton sekali itu? Itu ceritanya informasi saya dan Ya. saya lihat karungnya itu bertonton itu karena kapal-kapal perahu-perahu kayu yang bawa Untuk kebutuhan kuliner orang-orang Sulawesi. orang Sulawesi. Ya kita makan ikan aja dibakar pasti ada asamnya kan. Iya. Bikin sambelnya pun ada gitu kan. Hampir semua makanan. Ada unsur asam itu ya, ada Iya, unsur camba. belakangan ganti dengan mangga. Iya, Mangga. sambal mangga itu Atau kan. belimbing, wuli itu. Karena sudah tidak ada cambanya, sudah susah menemukan asam ini. Rencana berikutnya setelah melaut ini, saya dengar Museum Nasional akan dibuka kembali Ya, dan Ridwan akan memasang kembali perahu pinisi yang pernah dibuat oleh Ridwan ditaruh di halaman museum lagi. itu replika, sepotong replika perahu Borobudur. Perahu pinisi yang ada di Borobudur atau Bukan, perahu Borobudur? perahu yang kan di Borobudur bang ada relief. Ya, Nah, kita buat replikanya, oke. sepotong. Jadi dulu itu tahun lalu ada pameran, rencananya kan pameran di Museum Nasional. Ya, Nah, kami sudah buat, itu kebakaran. Museum Nasional. Museum Nasional. Nah, akhirnya pamerannya tetap jalan tapi dipindah ke Museum Kebangkitan Nasional. Jadi itu salah satu, itu pameran jalur rempah. Ada panel kurang lebih 12 meter, LED raksasa. Nah, itu perahu itu ditempel masuk ke depan. Jadi kan kami kerja bagian buritan setengah. Di bagian dalam ini ada bagian haluan. Itu yang LED. LED, jadi ada dipasang hidrolik. Jadi kalau orang naik goyang-goyang. Seolah-olah berada di lautan. Terus ada animasi di dalam. Ya. Nah, itu sempat dipamerkan beberapa bulan di Museum Kebangkitan Nasional. Habis itu selesai kami datang bongkar dan sekarang kami simpan di Galeri Nasional. Nah, ini saya dikontak beberapa waktu lalu salah satu pihak ketiga itu untuk tanya kapan bisa memasang untuk di Museum Nasional, apakah akhir September atau awal Oktober, karena saya dengar itu pembukanya itu Oktober. Ini Ridwan dengan tim lagi yang memasang itu. Iya, dan itu tadi sampaikan, ini kan kita kekurangan generasi sekarang itu ya Kemendikbud. Iya, orang ke Ridwan lagi gitu kan. Itu. Saya tidak membayangkan kalau suatu saat Ridwan dipanggil oleh yang maha kuasa misalnya, siapa yang melanjutkan? Nah, itu yang saya harapkan makin banyak generasi muda yang ini Sama tertarik. seperti kita kehilangan Pak siapa yang nelayan yang sangat tua waktu itu yang kita ketemu di perahu pustaka kita. As'ad mana? Pak, iya ya, itu usia berapa meninggalnya? Itu lebih 80. 80 ya. Tapi semangatnya dan daya juangnya, wow, luar biasa. Dan saya pasti nggak akan pernah lupa Tanah Mandar karena ketika perahu pustaka beliau tenggelam, Terbalik ya. terbalik, yang menyelamatkan saya para nelayan Mandar. Terima kasih ya Ridwan. Iya. Terima kasih kawan-kawan GNFI. Mari terus mencintai kemaritiman kita. Jangan pernah membelakangi lautan. Jangan pernah membelakangi lautan. Negara, pemerintah, ayo hadir. Ayo hadir. Kita butuh kalian untuk mengabadikan
melestarikan dan membicarakan terus tentang kejayaan kemaritiman kita untuk anak kita hari ini dan juga saya yakin berguna untuk masa depan. Sampai bertemu di Good Talk GNFI berikutnya.